30 tahun lalu, berhubung dengan ancaman Nazi Hitler, Julian Benda menulis suatu buku yang menggemparkan tentang La Trahison de Claire, pengkhianatan kaum intelektual. Aturan memegang tinggi kemanusiaan yang menjadi dasar segala ilmu pengetahuan. Katanya, kaum terpelajar di segala negeri telah menyesuaikan diri kepada berbagai macam aliran egois dan berkepentingan sebelah di dalam masyarakat. Mohon Fainshin Ilekasimir, orang terpelajar tidak saja dikalahkan, tetapi juga dibunuh. Terdahulu dari itu telah diucapkannya bahwa Leclerc la part séculier et traite à sa fonction. Orang terpelajar yang disewa oleh yang berkuasa di dunia adalah pengkhianat kepada fungsinya. Lihatlah, katanya, betapa bersemangatnya kaum intelektual modern menyerahkan dirinya sepenuh-penuhnya kepada perjuangan politik yang meluap-luap. Inti tuduhan Julian Benda kepada kaum terpelajar ialah bahwa mereka tidak memberi petunjuk dan tidak memberi pimpinan kepada perkembangan hidup kemasyarakatan. Malahan menyerah diri kepada golongan yang berkuasa yang memperjuangkan kepentingan mereka masing-masing. Aturan memelihara persaudaraan segala bangsa berdasarkan kemanusiaan, kaum terpelajar ikut serta mempertajam pertentangan bangsa yang menjadi sebab timbulnya perang. Saya tidak ingin mengikuti begitu jauh tuduhan Julian Benda kepada kaum intelijensia. Tetapi saya ingin melihat kaum intelijensia Indonesia menunjukkan tanggung jawab moralnya terhadap usaha-usaha pembangunan negara dan masyarakat kita, dengan berpedoman kepada cinta akan kebenaran yang menjadi sifat bagi orang berilmu. Kaum intelijensia Indonesia mempunyai tradisi yang baik dalam menentukan nasib bangsa. Selagi rakyat yang banyak masih berselimut dengan kegelapan, kaum terpelajarlah yang membukakan matanya bahwa ia mempunyai hak atas hidup sebagai bangsa yang merdeka. Pergerakan politik bermula dipelopori oleh pelajar-pelajar yang mendirikan Budi Utomo dalam lingkungan dinding sekolah Dr. Stovia di Jakarta. Pergerakan politik yang pertama kali menuntut Indonesia lepas dari Belanda dipimpin oleh 3 orang dari kaum terpelajar pula, Douwes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat. Fase baru dalam perjuangan kemerdekaan dengan menganjurkan non-cooperation direncanakan dan dipropagandakan oleh perkumpulan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Dalam waktu yang singkat, dasar perjuangan itu yang menolak kerjasama dengan si penjajah menjadi keyakinan politik pergerakan massa, rakyat jelata. Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menjadi sistem persatuan bangsa diselenggarakan oleh pemuda pelajar. Sekitar proklamasi 17 Agustus 1945, pemuda mahasiswa menjalankan peranan yang aktif, ikut serta menjadi penghubung antara pimpinan negara dan rakyat yang berjuang di segala daerah dan pelosok. Kepada kaum intelijensia yang muda-muda sekarang, diharapkan supaya ia meneruskan tradisi yang gilang gemilang itu. Apabila pekerjaan kaum intelijensia dahulu lebih banyak merobohkan dan merobohkan Hindia Belanda, pekerjaan kaum intelijensia sekarang terletak semata-mata dalam segi pembangunan. Membangun Indonesia yang adil dan Indonesia yang makmur dilakukan dengan rasa tanggung jawab serta keberanian menghadapi segala kesukaran. Pokok kemauan dan keberanian itu terletak pada cinta akan kebenaran dan keadilan. Sebagai pembawaan orang berilmu dan cinta akan suatu cita-cita besar yang menjadi penyuluh harapan bangsa.